Be phenomenal every day. Halo guys, di video kali ini saya akan menceritakan kisah dari emiten yang cukup fenomenal ya. Dulu sempat menjadi primadona dan mungkin teman-teman yang trader angkatan corona itu ada beberapa yang belum mengetahui ya tentang sejarah dari emiten Bumi ya. Bumi Resources salah satu emiten batu bara yang fenomenal di Indonesia. Nah, pada awalnya sebenarnya Bumi ini bernama Bumi Modern ya. Didirikan pada tahun 1973 dan bergerak di bidang perhotelan dan pariwisata. Jadi bukan di bidang pertambangan ya. Nah, kemudian pada tahun 1990 Bumi Modern ini melakukan IPO, di mana saat itu pemegang sahamnya adalah asuransi Bumi Putra ya, 100% dimiliki oleh asuransi Bumi Putra. Mereka melakukan IPO dengan memberikan porsi sahamnya ke publik itu 29%. Kurang lebih 29% dengan dana yang mau diraih itu adalah sebanyak 45 miliar. Nah, ketika tahun 1997 di mana saat itu terjadi krisis ya, 97-98 itu kan krisis keuangan melanda di Asia. Pada Juni 1997, grup Bakri ini mulai masuk ke emiten Bumi Modern ini. Nah, mereka mulai membeli ya melalui Bakri Capital, mereka masuk dan menguasai lebih dari 50% saham Bumi Modern. Kemudian mereka merubah ya bisnisnya yang semulanya dari perhotelan dan pariwisata berubah menjadi pertambangan ya. Jadi itu adalah awal mula masuknya grup Bakri ke emiten Bumi ini ya. Di bawah grup Bakri, Bumi dipimpin oleh Nirwan Bakri ya, yang kemudian dengan kemampuannya beliau berhasil untuk mengakuisisi ya KPC, Kaltim, Primagold dan juga Aritmin, sehingga menjadikan Bumi sebagai salah satu perusahaan eksportir terbesar ya di Indonesia. Bahkan saat itu bisa dibilang nomor satu eksportir terbesar di Indonesia adalah Bumi Resources. Bagaimana dengan pergerakan sahamnya? Pada tahun 2006 hingga 2008, saham dari Bumi ini menjadi primadona. Nah, jadi 2006 itu harganya itu sekitar kurang lebih 700-an ya. Kemudian naik ke 1000, naik ke 2000 hingga puncaknya pada tahun 2008 harga yang dari 700-an itu naik hingga mencapai 8000. Atau kita bisa bilang naik 1000% lebih ya. Hanya dalam waktu 2 tahun saja. Tentu ini menjadikan Bumi itu primadona ya. Saat itu pula Bapak Abu Rizal Bakri ya itu juga menjabat sebagai salah satu menteri di era kepemimpinan Pak SBY ya. Nah, saat itu menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia. Di masa jabatan itu pula tahun keemasan Bumi ya, di mana harga sahamnya sempat naik hingga ke 8.000. Apakah dengan menjadi menteri maka harga saham dari emitennya itu akan naik? Ya, memang itu tidak pasti ya. Tetapi yang pasti ya, ketika seseorang mempunyai kedudukan ya, apalagi dalam jajaran penguasa, itu mempunyai pengaruh yang besar terhadap emiten. Nah, mungkin contohnya akhir-akhir ini kita mendengar ya bahwa Menteri BUMN Pak Erick Thohir kan sempat bilang ya di akhir Desember 2021 ini bahwa Krakatau Steel akan bangkrut ya di Desember 2021. Ada potensi bangkrut di Desember 2021. Hanya dengan statement seperti itu dari seorang Menteri BUMN, harga saham keras itu langsung hancur ya, langsung ARB 2 kali berturut-turut. Nah, itu baru mengeluarkan statement saja. Bagaimana kalau sampai menteri mengeluarkan kebijakan ya, tentu akan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap emiten-emiten yang berhubungan dengan kebijakan tersebut. Pada tahun 2008, harga batu bara sendiri itu juga mengalami kenaikan yang signifikan ya. Dari level 50 saja naik hingga 180-an ya. Nah, itu juga menjadi salah satu booster untuk emiten-emiten batu bara dan Bumi pun terkena imbasnya, imbas positifnya ya. Banyak sekali investor-investor yang memegang saham Bumi saat itu ya di rentang waktu 2006 sampai 2008. Teman-teman bisa bayangin deh, kalau misalkan ada yang membeli di harga 800 kemudian jual di 1000.
Dibeli lagi di 1.200 masih naik ke 2.000. Dibeli lagi di 2.000 naik ke 3.000. Dibeli lagi 3.000 naik ke 6.000. Nah, itu berlangsungnya itu sampai 2 tahun ya. Jadi euforia kenaikan harga saham bumi saat itu berlangsung cukup lama hingga 2 tahun. Nah, hal itu menyebabkan saham bumi ini menjadi primadona dan menjadi portfolio utama ya dari para investor dan masuk ke dalam saham blue chip bahkan bumi saat itu. Nah, jadi kalau investor nggak pegang saham bumi saat itu kayak kayak nggak afdol. Di tahun 2020 kemarin saja, kalau kita masih ingat ya, di mana saat itu ada pandemi yang lagi heboh-hebohnya ya, ada euforia kenaikan harga saham-saham farmasi. Namun kenaikannya pun itu tidak sampai 2 tahun ya, bahkan hampir ya nggak sampai 1 tahun lah. Itu saja sudah membuat banyak retail-retail yang nyangkut ya di saham-saham farmasi. Kemudian di 2021 ini juga ada euforia untuk IPO Bukalapak ya. Nah, banyak juga retail-retail yang HK di hari kedua ketika Bukalapak arah yang membuat menjadi nyangkut juga. Apalagi bumi saat itu kenaikannya itu selama 2 tahun. Minat retail terhadap saham ini itu begitu luar biasa. Nah, petaka muncul pertama kali itu di September 2008 ketika Lehman Brothers itu dinyatakan bangkrut ya. Nah, kebangkrutan Lehman Brothers ini membuat indeks-indeks saham di seluruh dunia ini menjadi drop ya. Kenapa? Karena Lehman Brothers itu termasuk salah satu perusahaan investment banking ya terbesar di Amerika Serikat yang sudah berdiri sejak 150 tahun. Nah, tapi kan perusahaan Lehman Brothers ini ada di Amerika. Apa efeknya terhadap IHSG? Nah, tentu akan sangat berimbas ya, di mana dalam market saham perilaku investor itu sangat sensitif ya terhadap berita-berita negatif seperti ini. Jadi kalau ada berita, oh perusahaan sangat besar itu bangkrut, mereka akan berbondong-bondong untuk mencabut portofolio investasinya ya, untuk mengamankan aset mereka. Nah, saya mungkin akan sedikit cerita tentang kasus di tahun 2008 ini ya. Bagaimana perusahaan sebesar Lehman Brothers bisa bangkrut? Nah, ceritanya waktu itu Lehman Brothers itu mempunyai investasi yang terbesar itu di bidang kredit properti ya. Sedangkan di Amerika sendiri sedang terjadi subprime mortgage atau hancurnya sektor properti karena kredit macetnya dan melambungnya harga-harga properti. Saat itu kebijakan masyarakat Amerika untuk melakukan pinjaman kredit properti itu masih sangat longgar. Jadi bisa kalau misalkan kita punya penghasilan 1 bulan misalkan $5.000 ya. Kita untuk cicil properti bisa sampai 4 atau 5 properti dengan cicilan di atas $5.000 itu masih gampang sekali untuk di ACC. Nah, hal itu menyebabkan investor kan berharapnya, oke, aku nyicil beberapa bulan nanti harga properti naik dijual kan. Semua melakukan hal itu. Hingga akhirnya properti harganya bubble dan para orang-orang yang membeli secara kredit properti itu tidak bisa meneruskan cicilannya. Akhirnya mereka gagal bayar. Nah, terus propertinya kan jadi banyak sekali kan. Properti yang gagal bayar. Nah, bank pun kesulitan untuk meliquidkan. Kenapa? Karena ya memang harga propertinya sudah bubble terlalu tinggi. Kalaupun diliquidkan itu mereka akan jual dengan harga yang sangat rendah ya. Dan itu pun belum tentu laku. Nah, di situ Lehman Brothers punya kepemilikan investasi di kredit properti itu yang terbesar. Sehingga menyebabkan mereka terpukul, uangnya tidak bisa berputar, hutangnya pun menumpuk, akhirnya pun mengajukan kebangkrutan. Ketika dinyatakan bangkrut, tentu banyak sekali investor-investor yang ada di dalam Lehman Brothers pun merugi ya. Dan investor-investor saham pun melihat hal itu, mereka semua menjadi panik ya. Jadi mereka pun mulai mengamankan portfolionya dan tidak luput juga IHSG pun terkena aksi jual saham. Saat itu indeks ada di level 2.800 ya di tahun 2008, jatuh ke titik terendahnya itu hingga level 1.100. Jadi dropnya itu di atas 50% ya guys. Pada tahun 2008.
Bumi yang pada awalnya itu harganya sempat menyentuh level 8 ribuan, akhirnya jatuh hingga level 900-an ya, pada akhir tahun 2008. Nah, pada tahun 2009, market dunia kan rebound, berhasil naik rebound kembali, harga bumi pun tuh berhasil naik hingga menyentuh level 3 ribuan. Namun, seiring berjalannya waktu karena kondisi keuangannya pun terus memburuk ya, utangnya semakin banyak, terutama utang ke China ya. Bumi itu banyak sekali hutang ke China melalui CIC ya. CIC itu adalah China Investment Corporation atau Sovereign Wealth Fund-nya China. Di Indonesia sendiri kan ada Sovereign Wealth Fund yang dinamakan INA ya. Nah, di China itu namanya CIC. Bumi itu hutang ke China itu sangat banyak juga. Dan pada 2012, laporan keuangannya menunjukkan rugi itu sampai triliunan rupiah. Nah, itu menyebabkan harga saham bumi pun kembali tertekan ya. Di samping itu juga terdapat perselisihan antara grup Bakri melawan Nathaniel Rothschild ya. Rothschild ini adalah grup bangsawan dari Inggris. Nah, mereka bertempur juga yang di mana Rothschild ini menuduh bahwa adanya penggelapan. Penggelapan pada perusahaan bumi sendiri. Terdapat info juga bahwa saham bumi ini digadaikan ya. Digadaikan ke berbagai macam pihak dan ketika saat jatuh tempo, nah emitennya itu tidak melakukan buyback kembali. Jadi sahamnya itu pun terdistribusi ke berbagai pihak. Makanya jumlah porsi retailnya itu sangat banyak dan porsi emitennya itu semakin lama itu semakin sedikit. Nah, berbagai akumulasi dari carut marutnya kondisi bumi itu menyebabkan ya pada tahun 2015 saham bumi akhirnya terkapar ya di angka 50 perak alias saham gocap ya. Teman-teman bisa bayangkan ya kalau ada orang yang membeli bumi katakanlah di level 8.000 itu sebanyak 1 miliar, kemudian sahamnya itu turun hingga ke level 50, maka uang 1 miliar itu hanya tersisa sekitar 6 jutaan rupiah saja loh. Jadi itu penurunannya itu sangat parah ya. Nah, pada tahun 2016 beredar kabar bahwa bumi akan merestruktur hutang-hutangnya ya. Hutangnya pun tuh mencapai 2,5 miliar US dollar atau setara kurang lebih 35 triliun ya. Kalau kursnya 14.000 rupiah per dolarnya. Nah, restrukturnya ini yang sangat menarik para investor karena apa? Karena sebanyak 1,8 miliar dolar akan dikonversi menjadi saham dengan harga tebus itu 926. Jadi harga tebusnya itu tinggi sekali. Sahamnya masih gocap tapi harga tebusnya itu 926. Dan sisanya itu akan ditukar dengan OWK atau obligasi wajib konversi. Nah, selama tenornya itu 7 tahun ke belakangnya. Nah, berita ini kemudian mengangkat saham bumi yang awalnya tertidur dari level 50 kemudian bangkit ya, dia langsung arah. Kemudian sempat naik lagi dari level 50 menyentuh ke level 80-an. Nah, karena perdagangannya yang sangat volatile, bursa akhirnya mensuspend kembali saham bumi untuk cooling down ya. Para investor itu disuruh untuk cooling down terhadap pergerakan dari saham bumi. Pada tanggal 5 Oktober 2016, suspend saham bumi kembali dibuka ya. Nah, saat inilah kejadian fenomenal part kedua untuk saham bumi dimulai. Di mana harga sahamnya dari level 68 naik mencapai level 300-an ya. Di akhir tahun 2016. Nah, untuk jadwal RUPS-nya sendiri itu adalah di awal tahun 2017 ya. Semakin mendekati hari HRUPS, harga saham bumi ini terus naik hingga sempat menyentuh titik tertingginya di level 520 ya. Nah, mengapa kok bisa begitu? Karena optimisme dari market itu berpikir bahwa logikanya para kreditur-kreditur yang besar itu mau loh ditukar saham dengan harga 926. Apalagi ada China ya di dalamnya. China melalui CIC. Nah, itu kan isinya bukan orang-orang bodoh ya. Pasti mereka pun juga pintar. Nah, mereka saja mau dikonversi hutangnya itu ke saham dengan nilai 926. Sehingga harapannya harga saham bumi ini akan dikerek minimal itu ke angka 926. Nah, disitulah
saham Bumi kembali bergejolak dan retail mulai masuk lagi ke saham ini. Nah, pada saat RUPS ya, RUPS untuk menentukan apakah jadi restruktur atau tidak, itu di awal, saya lupa, mungkin sekitar Februari ya, Februari 2017, saat itu saya hadir juga di sana, dan di sana juga ada Pak Lokeng Hong ya, menghadiri RUPS Bumi. Nah, ketika RUPS itu berjalan, ternyata saham Bumi ini malah bergerak turun. Memang tidak langsung ARB, tapi pergerakannya itu yang awalnya diharapkan ketika RUPS itu naik, malah ini bergerak turun. Dan ketika berjalan, akhirnya RUPS-nya itu memutuskan bahwa proses restruktur ya, restruktur utang Bumi itu benar-benar final, artinya sudah disetujui oleh para kreditur ya. Nah, ketika hal itu terjadi, tentu masyarakat ini sebenarnya masih optimis bahwa Bumi akan naik ke atas level 926. Namun, kenyataannya malah sebaliknya ya. Dari level 520 tertinggi, saham Bumi ini mulai turun secara perlahan-lahan. Turun 400, 300, 200, kemudian sempat naik lagi ke level 400, dan endingnya saham Bumi pada tahun 2020 itu kembali tertidur di angka 50 perak atau saham gocap. Dengan tidurnya saham Bumi ini, walaupun sudah proses restruktur itu berjalan ya, ini membuat para investor pun tuh banyak yang kecewa dan banyak yang nyangkut ya, nyangkut di emiten ini. Hingga pada tahun 2021 ini pun Bumi memang sudah tidak 50 lagi ya. Video ini dibuat pada Desember 2021, sekarang harga Bumi sekitar 68-an ya. Dan di laporan keuangan per kuartal ketiga itu Bumi sudah mencatatkan laba itu hampir 1 triliun. Namun harga sahamnya itu tidak terkerek naik ya, karena mungkin ya publik sudah banyak yang tidak percaya dengan emiten ini. Kemudian ada faktor porsi publiknya pun terlalu besar ya, di atas 70%. Nah, ini membuat untuk kenaikan harga sahamnya itu menjadi berat ya. Nah, kita tunggu ya bagaimana atraksi untuk saham Bumi ini di tahun 2022 ke depan. Dari cerita perjalanan Bumi ini, kita bisa mempelajari dua hal yang terpenting ya. Dimana yang pertama, berhati-hatilah kalau kita berinvestasi di emiten yang sukanya itu membayar hutang dengan saham. Membayar hutang dengan saham, apalagi kalau dilakukan secara berkali-kali, itu tentu menunjukkan bahwa sebenarnya emitennya ini kurang sehat ya. Kalau emiten yang sehat, tentu mereka akan berusaha malah menambah porsi dari porsi untuk dirinya sendiri, karena kan semakin banyak laba yang dihasilkan, kalau mereka punya porsi saham semakin banyak, mereka akan menikmati lebih banyak kan. Tapi kalau emitennya sudah berpikir bahwa oke, nanti sahamnya saya juali terus saja, setiap hutang saya bayar dengan saham. Nah, itu teman-teman harus sangat berhati-hati. Nah, yang kedua, teman-teman juga jangan ragu ya untuk cut loss kalau memegang emiten-emiten yang non blue chips ya, atau yang GCG-nya itu teman-teman tidak begitu paham atau tidak begitu bagus ya. Kenapa? Karena emiten-emiten yang non blue chips dan GCG-nya tidak bagus, sekali dia turun itu bisa ke level 50. Nah, mungkin banyak yang berpikir ketika oke, Bumi 8.000 ya, terus harganya tinggal 3.000. Banyak berpikir bahwa ini murah kan terdiskon. Nah, ketika 3.000 turun ke 1.000 juga banyak yang berpikir oh ini murah, ini lagi di bawah harganya. Tetapi berbahayanya kalau untuk emiten-emiten yang bukan blue chip dan GCG-nya tidak bagus adalah harga sahamnya itu kalau sekali turun itu bisa terkerek turun terus ya hingga 50. Jadi psikologis kita itu jangan sampai berpikir bahwa oh dia pernah 1.000 kalau gitu 200 itu murah, atau dia pernah 8.000 kalau gitu sekarang 1.000 itu murah. Nah, jangan hanya sepotong itu saja. Tapi kita juga perhatikan kondisi dari perusahaannya. Kalau utangnya dia semakin terus bertambah banyak, terus ada gejala-gejala yang kurang bagus baik dari manajemennya,
Nah, itu lebih baik kita berani untuk cut loss. Nah, itu adalah kisah dari emiten bumi ya. Kalau misalkan teman-teman mendapatkan sesuatu hal ya yang di luar yang saya sebutkan dua hal tadi, teman-teman bisa tulis juga di kolom komentar di bawah ya. Semoga teman-teman yang melihat video ini mendapatkan manfaat ya, bisa menambah pengetahuan ataupun wawasan tentang kisah perjalanan dari saham bumi. Thank you untuk teman-teman yang sudah mendengarkan ya, dan juga melihat video ini dari awal hingga akhir. Teman-teman bisa bantu saya dengan cara subscribe, like, komen, ataupun share, supaya semakin banyak orang yang mengetahui kisah dari bumi ini. Semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses, dan semakin profit selalu. See you guys! Untuk teman-teman yang baru mengenal dunia saham atau baru mau belajar tentang saham, di sini saya memberikan suatu playlist ya, playlist belajar saham dari nol, di mana di dalamnya terdapat kumpulan video-video yang sudah saya kategorikan di mana di dalamnya terdapat kumpulan video-video edukasi saham ya, yang saya pilih sendiri. Semoga dapat membantu teman-teman ya. See you.